Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel saya, channel yang mengulas tentang materi pembelajaran IPS di SMP. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai faktor penghambat perubahan sosial budaya. Apa saja faktor yang menghalangi atau menghambat terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat? Untuk mengetahuinya, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Ternyata, faktor penghambat perubahan sosial budaya terdiri atas 5 faktor. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat yang terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Dan yang kelima adalah adat istiadat. Mari kita lihat penjelasannya. Kita mulai dari yang pertama, yakni kehidupan masyarakat terasing. Keadaan masyarakat yang terasing belum tentu kehendak mereka. Hal ini dapat terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi dapat menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Tentunya hal tersebut dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Mengapa demikian? Kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Kita lanjut ke faktor yang kedua, yakni perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Berkembangnya ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari maju tidaknya pendidikan dalam masyarakat itu. Ada juga daerah yang memang terisolasi, terasing, terpencil, dan jauh dari masyarakat lain, sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tetapi banyak juga daerah yang sebenarnya terisolasi atau sulit dijangkau komunikasi atau transportasi, namun memiliki keinginan kuat dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Faktor berikutnya adalah sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Pernahkah kalian mendengar atau membaca tentang kisah masyarakat suku Baduy Dalam atau Urang Kanekes? Mereka merupakan salah satu suku bangsa di daerah Banten yang masih sangat mengagungkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang. Mereka memilih mengisolasi diri dari dunia modern. Anak-anak tidak mereka sekolahkan secara formal. Mereka hanya boleh belajar dari lingkungan alam. Pelajaran yang mereka dapatkan adalah secara turun-temurun, terutama adat istiadat warisan nenek moyang. Di masyarakat Baduy Dalam, tidak ada teknologi, kendaraan, dan alat elektronik yang mereka pergunakan. Listrik, alat-alat elektronik, bahan-bahan kimia, sampo, sabun, televisi,
handphone, dan banyak lainnya tidak diperkenankan untuk digunakan. Ketika ada yang berkunjung ke wilayah mereka, maka semua hal yang dilarang untuk dipergunakan juga tidak boleh dibawa. Bagi mereka, amanah leluhur adalah segalanya. Suku Baduy tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam. Mereka juga mempunyai sikap yang sudah ditanamkan sejak nenek moyang. Bagi mereka, sikap tradisi secara mutlak tidak dapat diubah. Kehidupan masyarakat yang masih tradisional seperti ini dapat menghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Namun, ini adalah pilihan hidup bagi masyarakat sehingga tidak boleh dipersalahkan. Kita lanjut. Faktor yang keempat adalah adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Merasakan hidup di bawah penjajahan selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia banyak yang mengalami trauma, terutama untuk golongan tua. Mereka terkadang mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Padahal, sesuatu yang berasal dari luar tersebut bisa jadi sebenarnya bermanfaat dan dapat membawa perubahan yang baik bagi kehidupan mereka. Namun, ada masyarakat yang memang menanamkan sikap kepada warganya bahwa sesuatu yang berasal dari luar masyarakat hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka. Hal inilah yang kemudian membuat suatu masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya. Kita lanjut. Faktor yang terakhir adalah adat istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Selanjutnya, ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama mereka, belum tentu akan diterima begitu saja oleh masyarakat. Ada beberapa contoh adat dan cara yang sulit digantikan dalam masyarakat. Misalnya, mengenai bidang kepercayaan, sistem mata pencaharian, cara berpakaian, pembuatan rumah, upacara adat, dan lain sebagainya. Misalnya, adat kebiasaan dalam penggunaan alat. Penerapan alat pemotong padi dalam suatu masyarakat belum tentu akan langsung diterima begitu saja. Memotong padi menggunakan alat pemotong sederhana bagi para wanita pada masyarakat tertentu sudah dilakukan turun-temurun. Mereka mempunyai pekerjaan tambahan memotong padi dengan cara lama. Ketika ada unsur penerapan teknologi baru di masyarakat, mungkin penerapan alat pemotong padi ditolak penggunaannya. Sebagai wawasan, kita lihat kehidupan salah satu suku di Indonesia, yaitu suku Kajang. Suku Kajang tinggal di Kabupaten Bulukumba sekitar 200 km dari kota Makassar. Suku Kajang mudah dikenali karena mereka memakai pakaian serba hitam, sorban hitam, dan tanpa menggunakan alas kaki. Suku ini sangat memegang teguh adat istiadatnya. Mereka tidak terlalu tertarik dengan dunia luar. Mereka masih menjalani hidup sebagaimana nenek moyang mereka menjalani hidup mereka zaman dahulu. Di sana ada sebuah hutan keramat yang bernama hutan keranjang. Suku Kajang tidak boleh mengambil hasil alam, bahkan ranting kayu dan kayu bakar sekalipun dari hutan tersebut. Apabila melanggar, maka akan dikenakan hukum adat. Salah satu keuntungan yang dapat mereka ambil dari keadaan sekarang ini adalah saat ini suku Baduy Dalam dan suku Kajang sepertinya tidak perlu khawatir dengan merebahnya wabah COVID-19
karena posisi mereka yang terasing dan jarang melakukan kontak dengan masyarakat dari wilayah lain. Demikian penjelasan mengenai faktor penghambat perubahan sosial budaya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.